Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan bertemu kembali di video pembelajaran jarak jauh bersama channel kami. Mudah-mudahan ini adalah dapat membantu orang tua siswa dalam membimbing dan mengkoreksi hasil tugas yang dilaksanakan oleh anak-anak kita. Kali ini kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran 6 yang terakhir di subtema 3 di tema 6 halaman 117 sampai dengan 126 dan disertai pembahasan soal latihan. Jadi Yanda dan Bunda bisa mereferensikan bahasan singkat ini untuk mengkoreksi hasil kerja anak-anak kita. Namun sebelumnya baik kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan dalam hati Yanda dan Bunda. Setelah itu seperti biasanya mari jadi pejuang COVID-19 agar keluarga kita terbebas dari COVID-19. Kalau keluarga kita paham dan mengerti bagaimana memerangi COVID-19, maka insya Allah lingkungan kita juga akan terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan usaha kecil kita yang dimulai dari keluarga dapat membawa dampak besar bagi kesehatan lingkungan kita. Baik, Yanda dan Bunda, ini tujuan pembelajaran yang harus dimengerti oleh anak-anak kita. Yang pertama bahwa dengan kegiatan membaca teks berjudul Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Siswa atau anak kita menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya hingga tujuan pembelajaran 6. Kemudian di halaman tematik berikutnya disuguhkan masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, sore itu Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Kita lihat pada bahasan-bahasan selanjutnya di buku tematik. Nah ini, ayo membaca Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga ya, oleh Gentur Rohma Indriadi tanggal 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Demikian sekilas definisi dari pajak dan wajib pajak. Selanjutnya baca dengan baik dan benar. Salam literasi buat Yanda dan Bunda juga buat anak-anak kita. Nah, ini masih ke sini. Nah, di kolom ini ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan. Ya, seperti tema-tema sebelumnya kalian berpendapat membandingkan. Kolom ini, informasi yang didapat dari judul bacaan apa? Ya, lihat kembali bacaannya, tulis di sini apa saja informasi yang kalian dapat, tulis di sini. Kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks apa? Ya, kemudian kesimpulannya apa? Jadi bandingkan antara kira-kira judulnya begini berarti membahas ini ya, maka tulis di sini. Kemudian ternyata setelah dibaca jadi lebih tahu, oh ternyata membahas ini bacaan ini, maka tulis di kolom ini. Nah, kemudian simpulkan di sini. Ya, apakah hasil perbandingan kalian dengan bacaan yang telah dibaca itu sesuai atau tidak? Ya, cantum di sini di kolom ketiga. Baik, Yanda dan Bunda, berikutnya kita koreksi. Nah, ini ayo menulis apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut, kemudian presentasikan di depan kelas. Karena ini masa pandemi, pembelajaran jarak jauh, maka anak kita bisa mempresentasikannya di depan Yanda dan Bunda. Silakan suruh presentasikan pendapatnya tentang bacaan tersebut ya di kolom ini. Pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya,
Ada anak kita yang menceritakan bahwa saya sebagai warga negara pernah mengikuti gotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumah saya dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga adalah pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negaranya dalam skup kecil dan sesuai dengan kapasitas mereka sebagai anak-anak. Jadi, mari beri apresiasi apa saja yang mereka tulis di sini, kita beri apresiasi. Itu adalah hasil pelaksanaan pengalaman dari tanggung jawab yang telah mereka lakukan. Begitu ya, Yanda dan Bunda. Untuk selanjutnya, di kolom berikutnya, ayo berdiskusi bentuk kelompok yang terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan. Sama dengan yang tadi ya, tulis lagi di sini, tapi ini dalam bentuk diskusi. Tentu diskusinya adalah diskusi online karena dilarang untuk berkumpul dan bertatap muka. Sok silakan melalui grup-grup online, chat-chat online dan seterusnya. Ya, tuliskan di sini. Perintahnya sudah jelas, tulis pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berlatih. Nah, berikutnya, jawablah pertanyaan tersebut dengan menuliskan dalam kotak berikut. Nah, ini pertanyaannya. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Ya, reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Nah, ini adalah pengulangan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Silakan slide-nya dibuka kembali pada pembelajaran sebelumnya. Nanti kalian simpulkan di sini. Ya, tulis sebuah reklame sesuai ini. Ya, tuh, sengaja tidak diberi contoh karena ini sudah diulang-ulang. Nah, ini. Amati gambar berikut, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ini adalah bentuk reklame. Gambar di atas menunjukkan sebuah poster. Nah, poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Nih, tulisannya. Jangan lupa permainan warnanya. Ya. Jadi poster juga bagian dari reklame. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Ciri-ciri poster. Ini lihat ke sini. Tidak harus berpikir keras. Lihat ke sini. Ciri poster. Oh, menurut saya Pak, Ibu atau Yanda atau Bunda ada gambarnya Bun, tulis di sini. Ciri poster nomor 1, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat tulisan yang besar sebagai himbauan atau ajakan dan seterusnya. Lihat ini gambarnya, lalu ungkapkan ciri-cirinya di sini. Ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Baik, Yanda Bunda, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame? Nah, ini alat-alatnya. Ya, ada kuas, ada buku gambar, ada pensil warna, pensil, kemudian ada cat warna atau apalah namanya, silakan dipersiapkan. Langkah-langkahnya, 1, ini siapkan alat-alat ini. Jika tidak ada, pergunakan yang ada yang kalian punya. Ya, manfaatkan yang kalian punya. Nah, selanjutnya buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Seperti ini. Mau seperti ini silakan, mau membuat sendiri saya mah bisa Pak Bun, Yanda, saya mau bisa mau bikin sendiri, cuman sketsanya seperti ini bentuk-bentuknya, silakan. Ya, ada gambarnya, ada apanya gitu, ada bangunan-bangunan sebagai latar belakangnya dan seterusnya. Ini langkah yang ketiga, sempurnakan sketsanya. Kalau tadi agak tipis-tipis, maka sekarang dipertebal. Kalau sudah disempurna, wah ini udah bagus nih, maka pertebal, kemudian beri warna seperti ini. Hati-hati, rambutnya jangan merah ya, anak sekolah nggak boleh merah. Ini hitam, ada pitanya, ini seragam sekolahnya. Nah, nanti di sini di belakangnya, lihat di langkah keempat nih. Ternyata ini adalah untuk tulisannya. Tulisannya menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama lingkungan. Sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Nih, ya. Boleh beri warna lagi? Boleh, silakan. Ini sekali lagi hasil akhirnya, ya.
Seragamnya sudah diberi warna, tong sampahnya sudah diberi warna, kemudian gedung-gedungnya sudah diberi cat dengan rapi dan bersih. Ini gedung sekolah, ini kacanya seperti ini tulisannya juga sudah baik dan benar. Warnanya mau berbeda, silahkan. Ya, tidak ada keharusan, tetapi bagaimana kalian mengeksplor kemampuan kalian dalam mewarnai sketsa yang kalian buat ya. Nah, kemudian selanjutnya ayo berkreasi lagi, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Seperti yang tadi, ini langkah-langkahnya. Ya, pilihlah salah satu temanya ini. 1, 2, 3, 4 temanya pilih, kemudian buat dalam selembar kertas, lalu kumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu untuk dinilai ya. Tuliskan alat dan bahannya di sini dan lain sebagainya. Terakhir, ayo kita renungkan. Yanda dan Bunda, apakah hasil pekerjaan anak kita memuaskan atau tidak? Apakah hasil anak kita lebih banyak kurang tepatnya atau lebih banyak tepatnya? Nah, ini adalah saatnya untuk merefleksikan diri hasil pekerjaan anak kita. Kalau setelah direfleksikan ternyata anak kita jawabannya masih banyak yang kurang tepat, maka silakan komunikasikan, kemudian beri pemahaman agar mereka lebih mengerti, lebih paham dengan pelajaran yang baru saja diikutinya. Andai belum mereka pahami juga, susah untuk dipahami oleh mereka penjelasan kita sebagai orang tua, maka silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup-grup online. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan video penjelasan singkat ini dapat membantu ayahanda dan bunda sekalian dalam mengawasi anak-anak kita belajar pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.